Selamat malam, Pak. Selamat malam Ibu. Bolehkah saya meminta waktunya sebentar, Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi di sekolah, Pak. Oh, silakan. Begini, Saya Pak. siap. Itu Ibu mau bercerita tentang apa? Begini, Pak. Ini yang saya ini kan sedang menghadapi masalah, terkhusus kami guru BK ini, Pak. Kami ini kan memang di dalam kurikulum Merdeka ini kan memang tidak ada jam, ya, jam layanan tetap muka, layanan klasikal di dalam kelas. Jadi kami ini kan punya inisiatif sendiri bersama dengan rekan kerja saya. Kami inisiatif untuk meminta jam di bagian kurikulum, kami minta di jam mata pelajaran produktif, yang dimana mungkin kan guru mata pelajaran produktif kan sangat padat jamnya, jadi terkadang tidak mungkin 100% mereka akan lesnya sampai dengan selesai. Jadi kalau bisa kami minta minta untuk kami juga dimasukkan di dalam jadwal tersebut. Dan hal itu juga memang sebelum ke kurikulum saya sudah menyampaikan ke kepala sekolah, bersama dengan rekan saya sudah menyampaikan ke kepala sekolah bahwa kami akan meminta jam. Jadi dari beliau sudah mengokekan, tinggal hanya beliau menyampaikan bahwa kami coba dekati sama kurikulum. Jadi sudah kami dekati bagian kurikulumnya oke-oke saja, karena mengingat bahwa, minta maaf ya Pak, anak saya Ya, ada sedikit. tidak Jadi apa-apa. saya Lanjut. saya boleh lanjut nih. Jadi sudah saya bersama dengan rekan itu kami, Pak Guru, saya minta maaf ya. Sudah. Jadi Tidak apa-apa kita lanjut. saya boleh lanjut bercerita, Pak. Jadi saya sudah ketemu sama ini kurikulumnya, menyampaikan ke kurikulumnya juga oke-oke saja. Jadi ketika waktu jadwalnya sudah dikeluarkan, ya begitu banyak ada protes dari Bapak Ibu guru, mengatakan bahwa kok BK-nya kenapa harus ada jam? Kenapa BK-nya ada jam? Jadi isu itu juga kami tidak pernah mendengar. Isu itu juga maksudnya kami tidak mendengarkan dari kurikulum juga tidak. Jadi beberapa kemarin dulu ya kurikulumnya sempat ke ruangannya kami untuk kami sharing bersama. Jadi ibu ini minta bagaimana Kak, soalnya di sini nih saya masukkan jam, ibu mereka punya ada jam tapi ada banyak yang komplain. Oh, Jadi saya bilang akhirnya saling sharing-sharing. Saya bilang ini bagaimana, kan saya punya prinsip bahwa saya sudah menyampaikan kepala sekolah dan kepala sekolah sudah mengiyakan. Jadi saya sedikit sempat kecewa sih Pak, yang mestinya karena sudah oke, sudah fix, saya juga sudah sempat masuk di kelas, tapi setelah barusan keluar dari kelas langsung disampaikan seperti itu. Jadi saya sedikit sedikit kecewa, sedikit kesal juga tuh, kenapa harus ada pro dan kontra seperti itu yang sedang saya alami. baik. Terus setelah melaporkan ke kepala sekolah, terus teman-teman tanggapannya seperti itu di antara pro dan kontra, itu seperti apa kelanjutannya? Jadi kelanjutan sih saya awalnya tetap bersikuku bahwa ini kan saya sudah menyampaikan ke atasan, dan ke atasannya itu sudah mengiyakan. Jadi mungkin di antara saya bersama rekan ini, kami setelah kurikulumnya kami dua berbicara lagi. Saya bilang, ibu ini bagaimana, kita punya, maksudnya kita ini kan juga ada jam, maksudnya setidaknya kita masuk di dalam kelas kan kita bisa memberikan layanan kepada kita punya anak didik kan, supaya bisa ini, mungkin kita dengan adanya layanan ini kan kita bisa memberikan pencegahan, mungkin ada informasi. Selamat sore Pak. Selamat sore Bisakah Ibu.
bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami, yang sedang saya alami saat ini. Nah, Silakan, saya siap mendengarkan. baik, begini Pak, saya ini kan sedang mengalami kendala, dilema juga ya mungkin. Kami guru BPBK ini kan memang di dalam kurikulum Merdeka kan memang untuk BPBK ini kan tidak ada jam untuk memberikan layanan. Jadi saya bersama rekan saya ini kan memang kami dua ini punya niat bahwa kami meminta jam untuk 1 jam begitu, atau 45 menit lah, untuk mungkin kami bisa bertatap muka, karena kami merasa bahwa sejauh ini kan antara kami dan siswa ini kan hanya melaksanakan konseling. Kami juga ingin maunya BPPK ini masuk memberikan layanan klasikal guna untuk memberikan pemahaman pencegahan kepada peserta didik. Jadi waktu itu memang sempat bertemu dengan kepala sekolah, meminta pendapat. Kami mestinya menyampaikan bahwa bisa tidak kalau kami dari BPPK kami meminta jam untuk untuk bisa memberikan layanan. Jadi beliaunya bilang, oke Ibu, tidak apa-apa, coba nanti Ibu konfirmasi lagi bersama kurikulum. Jadi pas akhirnya sudah besoknya saya menyampaikan kepada pihak kurikulum, sebelum Pak, bisa tidak kalau mungkin kami minta barangkali 45 menit saja juga tidak apa-apa, mungkin di jam-jamnya produktif, karena sistem kami di sekolah kan ada sistem blok. Jadi bloknya untuk mata pelajaran adaptif normatif, dengan mata pelajaran di blok yang satunya mata pelajaran produktif. Jadi kami mintanya di blok produktif punya, karena kami melihat bahwa sejauh ini kan untuk mata pelajaran produktif itu memang sudah dikasih jam dari kurikulum, tapi memang kebanyakan tidak belum sampai dengan jam selesainya. Untuk KBM itu semua anak-anak sudah di luar, jadi kami bisa, jadi sudah oke, dari kurikulum juga oke. Jadi pas waktu muncul jadwal untuk KBM itu kan di dalamnya juga ada BPBK, jadi mereka sedikit komplain. Mereka menyampaikan, kenapa BPBK itu harus ada jam? Kenapa harus ada jam? Kenapa jadi berarti kami yang lain ini pasti kami punya jam ini tidak memenuhi sampai dengan 24 jam. Jadi kurikulum ini juga agak sedikit bingung. Akhirnya jadi pas waktu itu kan saya, karena sudah ada jamnya, jadi saya masuk ada jamnya saya waktu itu, jadi saya masuk di kelas 10 waktu itu. Jadi setelah selesai memberikan layanan di kelas, saya keluar kembali ke ruangan. Sampai di sana ada sempat ketemu dengan kurikulum itu, lagi sempat berbincang sama dengan rekan-rekan tadi, jadi rekan saya tadi. Jadi sudah menyampaikan, Ibu, pas saya juga sampai rekan itu menyampaikan bahwa Ibu, kita ini ada komplain dari bapak yang lain. Mereka mempertanyakan kenapa BPBK juga harus masuk di dalam kelas. Jadi itu yang seperti itu yang akhirnya maksudnya kami juga sedikit bingung juga kecewa karena memang kepala sekolah sudah mengiyakan. Jadi itu yang saya sedang hadapi Pak Guru, yang saya hadapi saat ini. Iya. Baik, luar biasa Ibu punya pengalaman ini yang memang betul-betul dialami secara langsung oleh Ibu, bagaimana punya niat baik dan tulus. Terus solusi yang terakhir, maksudnya Ibu dengan teman Ibu yang merencanakan untuk mendapatkan jam di dalam kelas, solusinya bagaimana? Apakah posisi sekarang Ibu mereka masih dengan keadaan yang semula atau sudah bisa diberikan jam layanan di dalam kelas? Jadi baik Pak Guru, jadi saat ini ya saya bersama dengan rekan guru tadi, kami dua mencari solusi setelah dari kurikulum menyampaikan seperti itu. Kami dua mencari solusi, kami dua saling mencerita, Ibu kira-kira bagaimana saya ini sudah semangat sekali barusan keluar dari kelas, saya bahagia karena kita sudah mendapatkan jam jadi setelah keluar kenapa langsung itu kan sama saja mematikan semangat kita jadi kami dulu ini bagaimana Ibu, ini kita tindak lanjut kehidupan seperti apa. Akhirnya rekan Om bilang begini saja, Ibu, saya juga berpikir mengingat bahwa mungkin saat ini kan kami juga sedang mengikuti PPG.
Jadi tadi rekan kerja kita ini ibu kita saat ini kita sedang mengikuti PPG. Oke lah, kalau memang rekan-rekan yang lain juga maksudnya mereka sedikit tidak suka, maksudnya bukan tidak suka tapi sedikit mempertanyakan apa harus itu. Jadi ya sudah kita istilahnya bermain di belakang layar. Jadi kita melihat kalau ada rekan atau bapak ibu guru yang mungkin pada waktu maaf Pak mungkin ada sedikit gangguan. Jadi Ya. jadi kami dua sepakat bahwa kalau kami dua sepakat kalau begitu kita dua apa nih, maksudnya kita mengingat bahwa kita sementara mengikuti PPG, sudah kita ikuti alurnya, kita bertahan biar nanti setelah selesai PPG ini baru kita berjuang lagi, kita berusaha untuk kita bisa masuk di dalam kelas. Jadi kami menggunakan kesempatan kami bermain di belakang layar walaupun tanpa ada jadwal di roster itu, tapi kami akan berusaha melihat situasi kalau memang ada guru yang tidak masuk baru kami akan masuk. Seperti itu yang kami akan lakukan nanti ketika setelah selesai mengikuti kegiatan PPG. Jadi saat ini kami lagi fokus sementara ikuti PPG. Saya sebagai selain mengikuti PPG, fokus juga mengikuti kegiatan CGP. Mungkin seperti itu, Pak. Ya hebat, luar biasa. Tetapi luar biasa ibu mereka punya benak untuk bisa mengatasi masalah layanan kepada peserta didik. Ya harus betul-betul diketemukan secara personal dan mensosialisasikannya di dalam kelas. Itu memang keinginan yang besar. Mudah-mudahan bisa terwujud nanti. Amin. Tapi Pak, ini saya mungkin masih bercerita, mungkin tidak apa-apa ya Pak, mungkin bisa mendengarkan mungkin ini sedikit yang saya rasakan belum ada kepuasan sih, karena memang antara pro dan kontra ini yang jadi hanya ada beberapa guru-guru tertentu yang memahami bahwa kami menyampaikan begitu, mereka bilang oh tidak apa-apa ibu, sangat bagus sekali biar anak mendapatkan pemahaman supaya ada cegahan lah, kita istilahnya preventif pencegahan untuk tuh jangan sampai ke depan. Hanya ada beberapa yang mengatakan bahwa buat apa mereka masuk itu. Jadi itu yang membuat kita ada sebagian kubunya memotivasi kita, ada sebagian kubunya mematahkan semangat itu. Jadi memang saat ini saya masih merasa kesal, mungkin ketika saya bercerita kepada Pak mungkin ada solusinya, kan saya bisa tadi Pak juga sudah menyampaikan begitu, berarti saya juga sedikit agak merasa sedikit lega ya Pak, mungkin yang Pak sampaikan kepada saya sudah menuntun saya sehingga saya bisa mencari solusinya sendiri Pak. Baik, mungkin permasalahannya mungkin sudah sampai di titik akhir seperti disampaikan, ataukah mungkin ada yang masih ada di unek-uneknya Ibu yang belum bisa kita diskusikan? Kita bisa diskusikan nanti. Ya, ini ada lagi Pak, mungkin ada banyak kan selain itu juga ada satu lagi masih berkaitan dengan kami guru BPPK ini. Memang untuk di lembaga kami ini mungkin sedikit ya stereotipnya mereka terhadap kami ini nih ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa ada kubu yang sangat memahami bahwa ternyata peran guru BK itu juga sangat penting untuk ini, tapi ada yang merasa bahwa takutnya kami mungkin menyaingi mereka, mungkin maksudnya saya mengambil kesimpulan bukan saya kami bisa menyampaikan jangan sampai disaing, mungkin mereka takut disaingi seperti itu. Tapi artinya mungkin pemahaman dari guru BPBK kepada rekan-rekan kerja, kita harus bisa membuktikan bahwa bimbingan konseling dan layanan demi kepribadian peserta didik yang lebih baik lagi itu harus segera harus mulai ditingkatkan, dalam arti anak-anak ini, apalagi ibu mereka di SMK ini rawan sekali terjadi masalah-masalah menyangkut kenakalan anak ataukah tindakan-tindakan di luar dari pemikiran kita punya akal sehat
di mana anak-anak yang sudah semakin remaja seperti itu. Jadi ibu mereka memang betul-betul harus punya tantangan tersendiri bagaimana bisa memberikan layanan itu harus secara terus-menerus, ya berarti ya seperti Ibu sampaikan harus punya biar 1 jam juga baiklah masuk kelas. Mmm, nah baik mungkin ada lagi Ibu? Ya, mungkin permasalahan yang sedang saya hadapi itu mungkin yang tadi saya ceritakan itu, yang saya rasa bahwa itu mungkin sangat luar biasa, bahwa kami ini memang kalau bisa dihitung bahwa kami guru BK ini baru hanya dipandang sebelah mata. Mmm. Baik kalau pengalaman kami di tingkat SD, kami kan tidak punya guru BPBK. Segala macam layanan soal kepribadian mental anak-anak langsung kepada guru kelas atau ke guru-guru mata pelajaran. Itu langsung ditangani piket atau ke guru-guru di dalam kelas masing-masing, sehingga mungkin tidak terlalu terasa di kami punya tingkatan SD ini. Mmm. Baik Ibu, mungkin kita bisa akhiri atau Ibu masih mau bercerita? Untuk sejauh ini yang permasalahan yang saya sedang hadapi hanya itu yang tadi saya ceritakan. Setelah saya menceritakan kepada Pak, saya sedikit agak lega karena maksudnya saya sudah menyampaikan apa yang saya unek-unek yang saya rasakan, sudah saya menceritakan kepada Pak, sudah sedikit lega. Seperti itu Pak.